koma. Nah, berarti untuk satu angka di belakang koma berarti dia harus per berapa ya? Ya, nah benar, dia harus punya per 10 ya. Oke, per 10 ya. Berarti di sini di mana Bu 8? Oke, 8 berarti dia dijadikan sebagai pengulang. Nah, maka kita temukan ya 8 per 10. Bu, dia kan sudah dalam bentuk pecahan biasa ya Bu ya. Berarti benar dong Bu seperti ini. Oke, ternyata ada hal yang perlu diingat ya, di dalam bentuk pecahan biasa maupun pecahan campuran ini perlu diubah untuk perubahan yang paling sederhana ya, dalam bentuk perubahan yang paling sederhana. Berarti kita ubah. Nah, bagaimana cara perubahan di dalam bentuk yang paling sederhana? Maka untuk pembilang dan penyebutnya kita akan bagi dengan satu nilai yang sama ya, dengan suatu nilai yang sama ya, yang bisa dibagi untuk pembilang dan juga penyebutnya. Jadi satu bilangan yang bisa membagi pembilang dan penyebutnya. Berarti gimana? Oke, 8 per 10 berarti sama dengan kita bagi. Ya, kita bisa bagi dengan berapa ya? Karena dia bilangan akal, 8 sama 10 kan bilangan genap ya. Oh, berarti ternyata kita bisa bagi dengan 2. Berarti 8 kita bagi dengan 2, kemudian 10 juga kita bagi dengan 2. Maka kita peroleh hasilnya sama dengan berapa? Oh, sama dengan 4 per 5. Nah, akhirnya kita sudah dapatkan nilai dari bilangan tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya nih, ya, contoh yang kedua, ya, berarti dia jadinya 4 per 5, sudah paling sederhana ya, karena tidak bisa lagi dibagi. Nah, kemudian contoh yang kedua, kalau misalnya Ibu punya bilangannya adalah dia sudah bentuknya adalah pecahan biasa. Nah, sehingga kalau misalnya nih dibilang tadi ya, dia harus dijadikan sebagai pecahan desimal, ya maksud juga adalah pecahan campuran, maka kita bisa lihat 4 dikali berapa mendekati 5. Oh, 4 kali 1 Bu. Oke, berarti 4 kali ya, 4 dikali 1 ya, mendekati dengan 5. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, berarti hasilnya kurang berapa lagi supaya bisa nyampe 5? Oh, ternyata dia kurang 1. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 1 per 4.
Oke, nah berarti kita lihat ya sekarang. Ya, kita bisa lihat kalau misalnya nih kita mau mengubah ya biar adalah nilai desimal. Yang tadi ya kita masih tahu dia adalah bilangan desimal. Kemudian bilangan desimal itu kita ubah menjadi persen. Ya, bilangan desimal kita ubah menjadi persen. Contoh misalnya, ya contoh. Berarti misalnya kita punya 0,2. Nah ingat ya 0,2 berarti kan dia satu angka di belakang koma. Jika satu angka di belakang koma, ya maka dia harus berberapa? Per 10. Ya berarti 2/10. Ingat kalau persen itu kan berarti dia artinya apa? Per 100 atau harusnya dia jadi A/100. Sehingga pada saat 2/10 berarti 10 ini ya harus diubah menjadi 100. Gimana Bu caranya? Maka kita kali ya kira-kira 10 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 100. Oke benar 10 kali 10. Ya, berarti karena 10 kali 10 untuk menjadinya itu dikalikan dengan 10, maka pembilangnya juga harus perlu dikalikan dengan 10. Berarti 2 dikali dengan 10. Kita dapat adalah 20/100. Karena dia sudah dapat 100, maka baru kita bisa ubah ke dalam bentuk persen, yaitu 20%. Nah, contohnya seperti itu. Nah, atau misalnya nih, ya dari kita mau misalnya kalau bilangannya ternyata adalah bilangan pecahan biasa gitu ya. Misalnya pecahan biasa kita punya 4/5 pecahan biasa. Tadi sama ya, berarti 5-nya itu ya 5-nya ya perlu kita kalikan dengan suatu bilangan sehingga dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan 100. Ya, berarti 5 kali berapa? 100. Oke, kita lihat. Berarti kita harus cari 5 dikali berapa? 100. Oke, berarti berapa ya? 5 kali berapa? 100 ya. Oke, ternyata kita dapat 20. Berarti karena 5 sudah dikali dengan 20, maka 4 juga dikali dengan 20. Sehingga kita dapat hasilnya 80/100. Jadi sama dengan 80%. Ya, mudah ya untuk dia ke dalam bentuk persen. Betul ya? Oke. Nah, kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya kebalikannya, ya berarti kita mau ya cari dari persen, apakah dia ke dalam bentuk desimal, ya atau biasa, atau pecahan campuran. Ya, misalnya kita punya, Ibu punya misalnya nih, Ibu punya 20. Oke, Ibu punya ya Ibu punya 32%. Nah, berarti sama dengan berapa? Persen itu kan artinya tadi apa? Per 100. Sehingga diubah dulu ke dalam bentuk pecahannya. Berarti 32/100. Nah, karena kita mau ubah ke dalam bentuk biasa, berarti kan harus disederhanakan ya. Sehingga kita harus bagi dengan suatu bilangan yang bisa membagi keduanya. Ya, maka kita bisa bagi, oh ternyata 100 itu ya bisa kita bagi dengan 4. Ya, karena 32 juga ternyata bisa dibagi dengan 4. Oke, berarti kita dapat hasilnya. Berarti 8 kita lihat ya, 25. Nah, sekarang sudah bisa dibagi lagi belum? Oh, ternyata sudah sederhana karena 8 dan 25 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan lainnya yang sama. Seperti itu
Ya, bisa ya. Oke, contoh yang kedua. Oke, kalau misalnya ya kita mau ubah dia ke dalam bilangan desimal. Berarti tadi ya misalnya, oh maka lanjut, oh berarti bisa nih, kan kita udah dapat nih ya ke dalam bentuk pecahan biasa. Maka pecahan biasa ini kita bisa ubah dia ke dalam bentuk desimal. Sehingga caranya tadi sama dengan yang sudah ibu jelaskan sebelumnya. Maka tinggal kamu lihat, oh berarti sebenarnya kita bisa lihat 32% kan sama dengan 32/100. Nah, 32/100 ini kan sudah per 100 ya. Oke, per 100 itu berarti dia apa? 2 angka di belakang koma. Maka tinggal tulis, oke, 3 dengan 2 itu sudah 2 angka di belakang koma. Berarti tinggal ngapain? Oh, berarti dia hasilnya 0,32. Ya. Mudah ya, tidak sulit ya untuk bisa kita cermati dan kita sama-sama pahami seperti itu. Nah, karena itu ya pembelajaran kita ya untuk perubahan bentuk sudah selesai. Maka kamu bisa sama-sama melihat bagaimana kamu mengerjakan ya perubahan yang baik dari pecahan biasa ke campuran biasa, ya kemudian desimal ke dalam bentuk pecahan yang lainnya, ke dalam bentuk bilangan. Yang pembelajaran hari ini, terima kasih sudah mendengarkan dan mengikutinya dengan Tuhan memberkati.